Saudara-saudara yang dipilih dan dikasihi oleh Allah dalam Kristus Yesus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Apa yang saudara pikirkan tentang pengakuan dosa? Pernahkah saudara mengaku dosa yang benar-benar mengaku? Mari kita bandingkan antara dua tokoh ini. Yang pertama, Raja Saul. Ketika ia tidak menumpas sama sekali orang Amalek dan rajanya, ketika ia menyisahkan domba-domba dan ternak yang tambun untuk dijarah, ketika sudah diperingatkan oleh Nabi Samuel, Raja Saul 2 kali mengatakan, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu." Maksudnya perkataan Samuel. Apa akibatnya? Ini jawaban yang disampaikan Nabi Samuel. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sementara itu pada 2 Samuel 12 ayat 1-25 ini, Raja Israel yang kedua, yaitu Raja Daud, juga jatuh dalam dosa perzinahan, yang kalau dihitung-hitung berdasarkan anak yang dilahirkan, maka dapat diperkirakan selama 9 bulan lebih. Daud bisa dikatakan hidup dalam dosa perzinahan itu. Sampai akhirnya Nabi Nathan menegurnya dengan sebuah perumpamaan. Maka respon Daud begini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Mazmur 51 adalah ungkapan isi hati Daud. Saya bacakan isi hatinya itu beberapa saja bagi kita. Begini ungkapannya, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Apa yang Tuhan perbuat terhadap Daud? Seperti kata Daud ketika merespon perumpamaan yang disampaikan Nabi Nathan, seharusnya dia mati karena dosanya. Tetapi ternyata Nabi Nathan menyampaikan begini. Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Namun kita juga harus paham, bukan berarti Daud tidak dihukum. Daud tetap dihukum, tapi bukan hukuman mati. Mati seketika, maksudnya begitu. Hukuman itu jelas disampaikan yang berkata begini, "Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Apa sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita umatnya di masa sekarang berkaitan dengan pengakuan dosa? Yang pertama, pengakuan Daud yang penuh sesal akan dosanya akibat teguran itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membenarkan dirinya ataupun untuk meringankan dosanya, tetapi secara terang-terangan mengakuinya, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ada kemungkinan bahwa Daud berkata-kata lebih banyak lagi untuk menyampaikan maksud ini. Tetapi perkataan ini sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa hatinya betul-betul direndahkan oleh apa yang diucapkan Nathan dan tunduk kepada dakwaan yang menyatakan dia bersalah.
Daud mengakui kesalahannya, aku sudah berdosa. Kemudian memperberatnya dosa itu dengan diperbuat kepada Tuhan. Nada inilah yang dialunkan dalam Mazmur yang ditulisnya pada kesempatan Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Jelas beda ya saudara dengan Saul yang berkelit untuk membenarkan diri. Ia bahkan mencari-cari alasan yang nampaknya rohani di balik semua kesalahan dan dosanya. Mari kita taruh diri kita pada pengakuan yang benar. Jangan pernah berkelit atau membenarkan diri atau cari alasan yang nampaknya rohani di balik semua kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, Daud tidak berencana menghilangkan jejak dosanya. Pengakuan dosanya kepada Allah disertai tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Batsheba. Perendahan diri Daud di bawah tanda murka Allah ini dan syafaat yang diperbuatnya kepada Allah demi nyawa anak itu. Dikatakan begini saudara, ia berpuasa dengan tekun dan semalam-malaman berbaring di tanah dan tidak memperbolehkan satu pun pegawainya untuk memberinya makan ataupun membantunya berdiri. Inilah bukti kesungguhan pertobatannya. Sebab melalui tindakan itu tampak bahwa Daud bersedia untuk menanggung malu akibat dosanya, untuk senantiasa diperhadapkan pada dosa itu, dan untuk terus-menerus dicela dengannya. Sebab anak ini akan terus menjadi pengingat dosa itu, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seandainya anak itu tetap hidup, maka Daud akan terus diingatkan betapa dosa telah dilakukan. Maka dari itu Daud sama sekali tidak menghendaki anak itu mati, seperti yang biasa diharapkan kebanyakan orang jika dalam keadaan serupa. Daud berdoa dengan sungguh-sungguh supaya anak itu hidup. Orang yang benar-benar bertobat akan sabar menanggung aib masa mudanya dan nafsu orang muda di dalam diri mereka. Ini orang yang betul-betul bertobat, tidak menghilangkan jejaknya, tidak beralasan. Yang ketiga, dalam perkara ini Daud menyingkapkan kengerian yang kudus terhadap Allah dan murkanya. Daud berdoa supaya anak itu tidak mati, terutama karena kematian anak itu merupakan tanda kemarahan Allah terhadap dirinya dan keluarganya, dan dijatuhkan sebagai pelaksanaan dari sebuah ancaman. Oleh sebab itu Daud berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apabila Allah berkehendak anak itu dapat hidup. Karena hal itu akan menjadi pertanda bagi Daud bahwa Allah telah diperdamaikan dengannya. Ia berdoa begini, ya Tuhan, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Rupanya anak itu meninggal di hari ke-7 setelah dilahirkan. Dan karena itu tidak disunat, karena meninggal di hari ke-7. Tradisi Israel, anak laki-laki disunat pada hari ke-8 sebagai tanda perjanjian. Hal ini mungkin dipahami Daud sebagai pertanda lebih lanjut akan murka Allah, bahwa anak itu mati sebelum menerima meterai perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu berharap berada di posisi Daud yang diampuni, bukan di posisi Saul yang dipangkas. Tuhan sudah menyingkapkannya di Alkitab. Bagaimana seharusnya seseorang yang dikasihi Tuhan tetapi terpeleset dalam dosa. Bagaimana mengaku dengan sungguh-sungguh dan tidak berkelit untuk membenarkan perbuatannya. Sebab Tuhan yang Maha mengetahui isi hati manusia. Ia tidak dapat diperdaya oleh kata-kata kita. Saul mengatakan, aku telah berdosa, tetapi tidak benar-benar menyesal dari hati. Daud, penyesalannya lahir dari hati dan tidak pernah lagi jatuh dalam dosa tersebut. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk melekat kuat dengan Tuhan Allah kita, sebab Dia Maha mengetahui isi hati kita. Percuma kita berkelit, percuma kita memanipulasi, bukankah Dia adalah Allah yang Maha mengetahui? Selamat ulang tahun Christopher Kurnia Tanamas, Marcelo Wicaksono. Doa untuk kalian akan saya beri.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.